Selama berabad-abad, pertahanan alami ini jadi andalan militer Rusia dan telah menghancurkan banyak militer berkat seorang jenderal legendaris. Itu tampak seperti strategi utama Rusia, padahal Rusia justru menyerang bukan bertahan di Ukraina. Kini, satu-satunya hal yang dulu menyelamatkan Rusia justru membunuh pasukan Rusia di garis depan. Hal itu adalah Jenderal Musim Dingin, dan dia telah mengkhianati Rusia dengan cara-cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Putin. Itu menurut United 24 media yang melaporkan pada 23 Januari bahwa pasukan Ukraina dari Korps Angkatan Darat ke-7 negara itu terus mempertahankan posisi mereka di wilayah Pokrovsk dan Mirnarat. Wilayah utara kedua kota itu masih dikuasai Ukraina, meski Rusia sempat mengklaim telah merebut permukiman tersebut. Meski pertahanan Ukraina kuat, bukan hanya peluru dan drone Ukraina yang menyebabkan kerusakan itu. Cuaca dingin ekstrim menimbulkan masalah besar bagi Rusia dan pasukan Ukraina. Dan Putin begitu kehabisan jawaban untuk masalah ini sehingga dia meninggalkan tentaranya untuk mati di parit-parit beku di sektor Pokrovsk. Alih-alih membantu menjadikan jenderal musim dingin sekutu, kita kembali membahas buruknya kondisi tentara Rusia saat musim dingin di video ini. Pertama, analisis tentang masalah terbaru Rusia berasal dari Kepala Komunikasi Strategis Korps Angkatan Darat ke-7 Ukraina, Volodymyr Polavi. Dalam sebuah unggahan di X, Polavi mengonfirmasi bahwa unitnya terus mempertahankan posisinya. Sebelum membahas dampak musim dingin pada serangan Rusia, data operasional dan intelijen menunjukkan potensi ofensif Rusia mulai menurun. Kondisi cuaca buruk, ditambah dengan pengabaian sistemik terhadap kesejahteraan personel, merupakan beberapa faktor utama yang berkontribusi, kata Polavi. Artinya, bukan hanya pasukan Rusia yang membeku di garis depan. Hal yang sama juga terjadi pada kendaraan dan jalur suplai mereka, yang justru berkontribusi pada degradasi bertahap militer Rusia saat mereka mencoba meningkatkan serangan ke Pokrovsk, Mirnarat. Polavi terus menyoroti berbagai peran yang dimainkan musim dingin untuk Rusia di Ukraina saat ini. Bagi Ukraina, Jenderal Musim Dingin melakukan apa yang sering dilakukan untuk Rusia. Pasukan Ukraina dapat berlindung di benteng mereka, di mana mereka dilengkapi dengan tempat perlindungan yang memadai, persediaan, dan yang paling penting, pemanas. Satu sumber daya melindungi dari dingin, cuaca di Donetsk, yang menurut British Broadcasting Corporation telah mencatat suhu minus 14 derajat Celcius atau sekitar 6,8 derajat Fahrenheit hanya pada dini hari tanggal 27 Januari. Suhu yang jauh di bawah titik beku ini bukanlah kejadian yang langka. Pokrovsk di musim dingin, Ukraina sudah siap menghadapinya. Kerugian tempur berkurang karena Ukraina punya jalur pasokan, logistik stabil, dan cadangan untuk rotasi pasukan di sektor utara Pokrovsk. Mirnarat, Rusia, akan dijelaskan oleh Polavi. Bagi pasukan yang sedang menyerang, terutama tanpa pasokan ulang kendaraan, semua perlengkapan yang tersedia terbatas pada apa yang bisa dibawa oleh seorang prajurit. Sebuah matras tidur, kantong tidur, selimut, kompor gas kecil. Dia berkata, sambil menambahkan, untuk unit penyerang, embun beku bertindak sebagai pengganda masalah yang sudah ada. Prajurit Rusia didorong ke medan terbuka tanpa perlengkapan musim dingin yang memadai dan tanpa niat untuk menopang mereka. Apapun yang dilakukan prajurit untuk menghangatkan diri langsung membuat mereka jadi sasaran. Bagi drone Ukraina, api yang dinyalakan pada malam hari untuk melawan dingin tampak seperti suar di kamera inframerah drone first person view. Jadi segala bentuk pemanasan tidak mungkin dilakukan, tidak peduli seberapa dinginnya. Dan akibatnya bagi para prajurit Rusia sudah pasti. Tanah membeku tak bisa digali, jadi mereka bertahan hidup meski radang dingin dan hipotermia menyerang. Prajurit yang membeku membuat garis depan ikut beku. Akibat utama dari pengkhianatan Jenderal Musim Dingin terhadap Putin. Dia tak peduli tentaranya mati kedinginan. Yang penting mereka maju merebut Pokrovsk meski cuacanya mustahil. Melakukan serangan yang dilakukan dengan kekuatan apapun lagi, hasil dari serangan-serangan ini sudah bisa ditebak. Tentara Rusia yang mengalami hipotermia gagal membuat kemajuan saat mencoba menyerbu pertahanan Ukraina di Pokrovsk. Untuk membuktikan hal itu, kita hanya perlu memeriksa penilaian terbaru dari Institute for the Study of Wars atau
Institute for the Study of War tentang serangan Rusia di wilayah Pokrovsk. Kita memiliki laporan Institute for the Study of War dari tanggal 24 dan 25 Januari yang merupakan laporan terbaru mereka. Dan ada satu kalimat di keduanya yang memberitahu Anda persis bagaimana serangan beku Rusia berlangsung. Untuk tanggal 24 Januari, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif ke arah Pokrovsk pada tanggal 24 Januari, tetapi tidak membuat kemajuan yang terkonfirmasi. Dan kemudian, tanggal 25 Januari, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif ke arah Pakrovsk pada tanggal 25 Januari, tetapi tidak maju. Rusia tetap gagal maju meski sudah mengirim banyak umpan meriam ke pertahanan Ukraina. Namun, musim dingin membawa perubahan besar. Rusia justru dikhianati oleh hal yang mereka anggap menguntungkan. Seperti dicatat Polavi, Jenderal Musim Dingin sering digambarkan membantu Rusia mengalahkan musuh seperti Napoleon, Hitler, bahkan demokrasi. Dan dia benar. War History Online memberikan ringkasan singkat tentang Jenderal Musim Dingin dan penghormatan orang Rusia terhadap sekutu mereka yang satu ini. Cuaca musim dingin yang keras di Rusia sering disebut Jenderal Embun Beku dan Jenderal Lumpur. Meski julukannya, manfaat Jenderal mitos ini bagi Rusia selama berabad-abad tak terbantahkan. Pasukan Jerman, pimpinan Nazi, merasakan pahitnya kegagalan operasi Barbarossa saat mencoba maju ke Rusia pada Perang Dunia Kedua. Terjebak lumpur di luar Moskow, pasukan Jerman akhirnya mundur dari front timur, menandai awal kekalahan mereka. Namun, mereka masih punya tank dan kendaraan. Saat Napoleon menyerang Rusia dengan Grand Army, pasukannya tanpa perlindungan sehingga hasilnya tak terelakkan. Invasi Swedia awal abad ke-18 menyebabkan mereka kehilangan 16.000 dari 35.000 tentara sebelum pertempuran Poltava, sehingga Swedia kehilangan seluruh kerajaannya. Seluruh kerajaan runtuh di tangan jenderal besar Rusia, menjadi korban musuh yang lebih berbahaya dari senjata atau peluru Rusia. Putin kini harus menerima bahwa kerajaannya yang belum berkembang menghadapi masalah yang sama seperti musuh Rusia dahulu saat menjadi pasukan penyerbu. Berbeda dengan 3 contoh tadi, kini Rusia merasakan pahitnya obat yang dulu mereka paksa orang lain telan. Ukraina senang menjadi pemegang sendok. Jenderal membelot, musim dingin mengubah segalanya. Kami membuat The Military Show untuk menunjukkan bahwa nasib tidak hanya ditentukan oleh strategi. Kalau kamu baru di sini, tekan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Di awal video, kami sudah sebut pernah membahas buruknya nasib tentara Rusia di medan perang Ukraina yang sangat dingin. Mungkin kamu merasa sudah tahu betapa brutalnya Putin pada tentara yang dikirim ke Pokrovsk, tapi percayalah, itu belum semuanya. Kengerian yang dihadapi pasukan Rusia musim dingin ini baru mulai terungkap. Pada 23 Januari, Army Inform melaporkan kesulitan Rusia di musim dingin. Laporan tersebut menyebut Rusia meremehkan prajurit yang dikirim ke Pokrovsk, sehingga Ukraina menyebut mereka pasukan sekali pakai. Mereka hanyalah umpan daging untuk mesin penghancur. Namun daging ini sangat beku hingga bisa menyumbat mesin jika tidak efektif. Media melaporkan komentar perwira Brigade Rubish Garda Nasional Ukraina, Volodymyr Cherniak, tentang situasi di poros Pokrovsk. Ribuan pasukan sekali pakai dikirim maju untuk menyerang di bawah ancaman eksekusi, ujar Cherniak. Kami mencatat kasus-kasus ketika selama penyerangan seperti itu, prajurit Rusia yang mengalami luka ringan pun akhirnya mati membeku di udara dingin. Karena evakuasi, jika memang terjadi, memakan waktu yang cukup lama. Evakuasi tentara telah menjadi masalah bagi Rusia, bahkan sebelum musim dingin. Pada bulan Juni lalu, Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau Pusat Analisis Kebijakan Eropa mencatat bahwa mengevakuasi atau bahkan merawat tentara yang terluka sama sekali bukan prioritas bagi militer Rusia. SIPA mengutip dokter militer di saluran Telegram Transformer yang menyatakan tentara tidak diajarkan pertolongan pertama dasar di medan perang. Artinya, mereka tidak bisa merawat diri atau menolong yang terluka ringan seperti disebut Cherniak.
Selain itu, banyak dari mereka yang terluka hanya dibiarkan begitu saja di parit dan mungkin harus menunggu berminggu-minggu untuk dievakuasi dengan asumsi bantuan benar-benar datang. Pada Juni 2024, media Rusia Vieska meninjau makalah dari puluhan dokter Kementerian Pertahanan Rusia. Media tersebut menemukan bahwa lebih dari 5% dari apa yang mereka sebut sebagai tentara yang sebenarnya masih bisa diselamatkan justru tewas di Ukraina, padahal mereka seharusnya bisa diselamatkan dengan evakuasi dan perawatan medis. Situasi ini brutal dan mempengaruhi apa yang terjadi. Anda akan tahu lebih banyak jika tetap menonton sampai akhir video. Tambahkan salju, angin, hujan, lumpur tebal, dan dingin. Keadaan ini membuat tentara hampir tak bisa bergerak. Kami telah menggambarkan sesuatu yang pasti terjadi bagi militer manapun. Keadaan darurat evakuasi memburuk akibat musim dingin, menciptakan neraka yang tak bisa dihindari banyak tentara Rusia yang terluka. Seringkali, yang bisa selamat justru meninggal. Begitu juga yang berpotensi menyelamatkan, nasibnya serupa. Rusia juga kurang membantu. Pilevi mengatakan, tentara Rusia di sektor Pokrovsk hanya membawa perlengkapan yang bisa mereka angkut sendiri karena mayoritas maju tanpa dukungan kendaraan. Jika prajurit beruntung, mereka mendapat sedikit makanan, bahan bakar, dan perlengkapan tidur dasar. Sebenarnya, itu sudah termasuk beruntung. Sejak Desember 2022, CNN melaporkan tentara Rusia mengandalkan penggalangan dana untuk perlengkapan dasar. Sepatu bot dan rompi anti peluru bukan dari militer Rusia, melainkan dari sumbangan warga kampung halaman untuk tentara yang dikirim ke Ukraina dengan perlengkapan minim. Situasinya tidak banyak membaik hingga akhir tahun 2025. Telegraf melaporkan Ukraina menyebut banyak tentara Rusia, khususnya di front Liman dan utara Pokrovsk, dikirim ke medan perang tanpa rompi anti peluru atau helm. Dalam salah satu kasus, tentara Rusia di front Liman dilaporkan hanya ada 4 kelompok yang mengenakan helm dari 20 kelompok yang melancarkan serangan. Kita tidak perlu menyebutkan mengapa helm itu penting sebagai bentuk perlindungan. Tetapi tentara Rusia yang tidak memakai helm pada bulan November pasti akan sangat merasakan dinginnya cuaca di bulan Januari. Saat mereka tak punya apapun di atas kepala untuk menahan panas keluar. Setidaknya Rusia memberi tenda baru untuk prajurit musim dingin. Mungkin para tentara sempat antusias sebelum tenda itu datang. Tenda-tenda itu mungkin akan diinsulasi agar mereka bisa tetap hangat dengan panas tubuh sendiri saat suhu Ukraina turun. Sekarang, tenda-tenda itu hanya berupa tenda privasi hijau tipis yang tampaknya tak berguna, setidaknya untuk melindungi dari dingin. Baik The Sun maupun Militanyi melaporkan tentang tenda-tenda ini pada awal Januari, dengan The Sun membagikan penilaian penuh kata-kata kasar tentang tenda-tenda tersebut yang diungkapkan oleh seorang tentara Rusia yang terekam dalam video. Saat mencoba menggunakannya, butuh waktu sangat lama untuk memasangnya bersama tentara itu, lalu dia melanjutkan. Ketika kamu memasangnya, angin mengangkatnya, dan ketika angin kencang, sangat sulit untuk berjalan di dalamnya. Tunggu, kamu kira ini tenda biasa? Tidak, ini tenda unik yang Rusia harapkan dipakai tentaranya di medan perang. Karena itulah yang dibutuhkan pasukan Rusia. Tenda yang menghalangi pandangan mereka ke langit, yang seringkali menjadi tempat drone pengintai mengawasi setiap gerakan mereka. Militanyi menjelaskan secara teknis bahwa tenda ini adalah penutup kamuflase yang diyakini Rusia dapat melindungi tentaranya dari deteksi termal dan visual. Mereka melakukannya karena tentara di dalam tetap kedinginan. Namun, tampaknya ada kemungkinan bahwa tenda-tenda ini akan menyembunyikan tanda panas para tentara yang seharusnya bisa ditemukan oleh drone Ukraina. Tenda-tenda hijau itu tampaknya digunakan Rusia agar menyatu dengan pepohonan dan mengumpulkan pasukan, mungkin untuk menyergap tentara Ukraina. Bagaimana penyergapan terjadi? Saat tentara Ukraina melihat benda mirip kain meluncur di es dan salju, siapapun bisa menebak itu. Sebodoh apapun tenda-tenda ini, mereka tetap menjadi contoh betapa sedikitnya yang benar-benar dilakukan Rusia untuk membantu tentaranya. Pasukannya benar-benar sangat membutuhkan perlengkapan apapun yang bisa membantu mereka bertahan dari dingin. Kremlin hanya memberi apa yang menurut Militanyi mungkin hanyalah tenda mandi dan toilet portabel. Kiev Post menerbitkan artikel Stefan Korshak pada 26 Januari soal dampak serius Jenderal musim dingin
pada militer Rusia. Korshak mencatat Rusia memanfaatkan jenderal musim dingin dengan membom infrastruktur listrik dan pemanas Ukraina terus-menerus. Korshak mengatakan kondisi di garis depan sangat parah sehingga hanya prajurit terbaik Rusia yang bisa bertahan hidup. Itu bukan kabar baik untuk Putin karena prajurit terbaiknya sudah lama habis. Mungkin dia tidak akan mati, tapi tidak akan bisa bertarung lagi, kata Korshak. Dari tiap tentara Rusia di garis depan, pasti ada prajurit sangat kuat dan unit terlatih menghadapi cuaca dingin. Namun, sebagian besar milik Rusia sudah tak berfungsi, sisanya pun dijauhkan dari garis depan. Jadi, apa yang Rusia kirim sebagai pengganti? Korshak menyatakan tren tawanan perang Ukraina menunjukkan elit tersembunyi tidak ditemukan di mana-mana. Ukraina malah menangkap lebih banyak narapidana, termasuk orang asing dengan hidup buruk, pria paruh baya, dan lansia tergiur bayaran tinggi. Mereka tidak siap menghadapi cuaca seperti yang diharapkan Rusia, kata Korshak. Mereka bukan pasukan yang tahan banting di cuaca dingin. Pertempuran harian dengan pasukan Rusia turun 30%. Kemungkinan karena Putin mengirim orang tua dan tidak terampil ke udara dingin. Media zona melaporkan meningkatnya ketergantungan Rusia pada tentara yang lebih tua. Pada tanggal 30 Desember, media zona mengatakan bahwa 46 hingga 52 tahun yang merupakan indikasi jelas bahwa Rusia mengirim tentara yang tidak layak untuk bertempur di musim dingin ke Ukraina. Jenderal musim dingin melumat para tentara ini dan membuang mereka begitu saja. Namun, jika Anda sudah tidak bisa bergerak lagi karena cuaca dingin telah membekukan persendian Anda yang menua, Rusia mungkin masih akan menemukan kegunaan untuk Anda. Defense Express melaporkan Rusia menemukan ide baru di Pokrovsk. Rusia pernah mengirim prajurit ke posisi tertentu sebagai antena hidup dalam satu kasus yang terdokumentasi. Prajurit itu membawa antena komunikasi dan diperintahkan berdiri diam agar drone dan sistem komunikasi Rusia bisa berfungsi melalui dirinya. Apakah aneh Rusia kehilangan banyak prajurit karena dingin dan taktik seperti ini? Itu membawa kita kembali pada apa yang sebenarnya terjadi dari semua pertempuran Rusia melawan jenderal musim dingin. Kami sudah menyebutkan ini sebelumnya di video, dan seharusnya ini tidak mengejutkan siapapun yang sudah mendengar semua yang kami bicarakan di video ini. Dan berpikir mereka lebih baik berada di mana saja selain di Pokrovsk selama musim dingin. Para perwira Rusia meninggalkan pos mereka di Poros Pokrovsk. Pada 6 Januari, Media United 24 melaporkan moral perwira Rusia di garis depan Pokrovsk benar-benar runtuh. Bahwa mereka telah mengajukan permintaan resmi untuk pergi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka ingin ke pos belakang atau tempat tenang agar bisa menyelamatkan anggota tubuh daripada melihatnya rusak karena radang dingin. Permintaan resmi ini ditanggapi Komando Tinggi Rusia dengan ancaman disipliner dan emosi. Tapi fakta bahwa permintaan diajukan tentara yang berkepentingan menyenangkan Kremlin sudah sangat berarti. Beberapa perwira mungkin segera memilih melarikan diri daripada meminta izin. Jika mereka lakukan itu, mereka akan berusaha menghindari jenderal musim dingin sampai Ukraina menangkap mereka. Setidaknya penjara hangat dan makanannya teratur. Gagalnya pasukan Rusia maju di Pokrovsk dan pernyataan Mirna Rad menunjukkan garis depan Rusia hampir runtuh. Kabar buruk bagi Putin, kehancuran terjadi di berbagai tempat. Korban terus bertambah, Ukraina bertahan, serangan Rusia dipatahkan. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Dan jika kamu suka, berlangganan The Military Show untuk info terbaru tentang sekutu tak terduga Ukraina. Terima kasih sudah menonton.